BA viewers, so di BA Talks kali ini saya akan ngobrol dengan 5 perempuan yang bukan hanya cantik tapi juga inspiring. Mereka multi talented karena mereka adalah sosok-sosok di balik rebranding produk atau skincare kecantikan merek DC Bling. So let's say hi to Yonita Handoko, Irene Tanu, Usi Sulistiawati, kemudian ada Adeline Cahyadi dan Dr. Sonia Wibisono. Oke. Kalian kan, ini kan rebranding founder awalnya DC Bling ini punyanya Mbak Usi dan Andika. Kemudian dengan partnership yang baru, yang sekarang ini, apa sih harapannya dan mungkin bisa diceritain juga untuk brand positioningnya sekarang seperti apa ke depannya? Ya, harapannya sih pastinya ini bisa lebih berkembang karena dari 2 kepala sekarang jadi 5 kepala ya. Terus juga dengan pangsa pasar masing-masing yang udah memang mereka kuasai dari Irene, dari Dr. Sonia, dari Adeline, terus juga dari Yuan. Semoga ini bisa makin lebih berkembang lagi gitu dari yang sebelumnya. Kalau positioningnya sekarang memang hari ini kita benar-benar baru soft launching. Ya kemarin-kemarin kita tiarap dulu, kita nggak bisa jor-joran apapun ya. Mungkin semoga dengan hari ini kita bisa lebih memaksimalkan lagi pemasarannya seperti apa nanti ke depannya. Oke, terus berikutnya untuk di operasional ya. Operasional itu kan dari partnership kalian berlima pasti masing-masing punya kontribusi yang bermanfaat lah ya untuk kemajuan DC Bling ini. Misalnya di operasional sekarang lebih baik di Yonita ya. Kalau untuk DC Bling ini ke depannya atau yang kemarin persiapannya itu apa sih challenge yang terbesar yang dihadapi? Oke, saya sangat bersyukur ya karena partner-partner saya ini adalah wanita pengusaha luar biasa ya. Jadi sebenarnya kendalanya itu adalah saat pertama of course dari mulai peracikan mereka, lalu yang kedua adalah membangun tim yang solid. Ya, lalu mencari distributor dan tapi untung juga karena banyak distributor setia dari DC, jadi mereka tuh tetap antusias gitu dan bahkan produk-produk ini sebenarnya udah ditunggu lama-lama karena gemang-gemingnya memang sudah dari dulu ya usia. Jadi mereka yang luar biasa antusias gitu loh. Kapan produknya bisa launching? Kapan kita bisa beli atau istilahnya DP? Luar biasa dan itu semua terjadi sebelum launching. Yes. Dan kedepannya tentu banyak challenging juga bagaimana mempertahankan distributor ini agak happy dan mereka kita kasih materi-materi untuk promosi, bonus-bonus yang menarik, diskon atau acara apapun yang bikin lebih semarak orang mengenal DC Bling itu lebih lagi. Nah tadi ngobrolin tentang distribusi ya, mungkin aku pindah ke Irene ya. Irene kan juga sebagai seorang entrepreneur, sebagai businesswoman juga dari segi strategi bisnis pastinya juga udah punya ilmu-ilmu yang bisa diterapkan juga di DC Bling ini. Kalau untuk seperti misalnya sistem distribusi atau apapun yang diterapkan kan sekarang banyak juga skincare yang menerapkan misalnya sistem reseller, keagenan atau MLM. Nah kalau dari DC Bling ini sendiri gimana? Kalau dari saya kan gini, pada saat saya ingin membuat suatu bisnis, pastinya saya perhitungkan dulu market wise-nya tuh target marketnya kemana gitu loh. Dan kita harus pelajarin statistik target market kita, berapa banyak jangkauannya. Dan pastinya yang pertama kualitas produk, karena kalau kita mempunyai kualitas produk yang terpercaya, itu udah pasti bisnis itu akan panjang, akan sustain. Nah itu yang harus diperhatikan pada saat awalnya. Jadi memang untuk membuat produk DC Bling ini kita memang banyak pertimbangan di awal untuk mencari ingredients yang bagus tapi harga terjangkau karena secara pasar market Indonesia itu memang jangkauannya banyak di kelas piramid bawah D dan C, which is kita ingin banyak yang bisa memakai produk DC Bling, walaupun di kelas B dan A pun juga nanti pun akan memakai produk DC Bling juga, seperti kami juga memakai juga gitu. Terus untuk kedepannya pasti dari distributor, reseller, medsos itu kan memang kenapa kita pakai sistem distributor dan reseller karena memang ini sistemnya networking gitu loh. Jadi memang semakin banyak jangkauan yang kita bisa raih ya semakin banyak pasti ekspansi market untuk bisnis kita juga gitu loh. Dari pasar harga pun kita memang sudah set di harga yang sangat bersaing gitu loh. Jadi memang sudah kami survei untuk pasaran harganya dan memang sudah sangat bersaing ya dengan kompetitor lainnya gitu, dengan kualitas yang pasti juga bagus gitu dan terpercaya.
Oke, nah tadi kalau Irene kan ada nyebutin juga ya ke depannya nanti akan ada tap market-market lainnya juga. Nah Benar. kalau untuk di R&D berarti ya aku pindah ke Adeline. Oke. Jadi kalau Adeline ini lebih banyak kontribusinya karena yang memproduksi ya, jadi pabrik ya. Iya, betul. Oke, nah kalau ke depannya untuk rencana dari Disibling sendiri tuh development-nya akan ada apa lagi sih kira-kira? Banyak pastinya ya, karena sebenarnya skincare di Indonesia, produk skincare itu tuh banyak segmennya. Ada yang anti-aging, ada yang acne, dan bisa juga Disibling ini nggak terbatas pada skincare muka. Nanti mungkin kita juga mau bikin body lotion atau range produk lain yang lagi mau kita kembangkan juga. Jadi one stop solution juga ya? Betul, Oke. untuk beauty ya, of course. Oke, nah kalau untuk dari Disibling sendiri ini ingredients ya, aku mungkin bicara dari kacamata seorang dokter, Dr. Sonia Wibisono ya. Untuk kira-kira boleh nggak sih kasih insight sedikit produk ingredients unggulan yang ada di Disibling ini sampai bikin kulitnya orang-orang tuh glowing, sampai tadi testimonialnya juga kan bagus ya, before afternya tuh kelihatan banget gitu. Ya, jadi saya sebagai seorang dokter memastikan bahwa ini semua produknya memang ingredientnya premium. Jadi Adele juga udah research pabriknya dari Eropa. Jadi kebanyakan ingredientnya dari Eropa, produknya premium. Kita pengen bisa memberikan untuk masyarakat Indonesia produk yang sangat baik kualitasnya, premium ingredientnya, dan juga diracik dengan sangat baik, tapi bisa dengan harga yang sangat terjangkau, sehingga semua kalangan bisa menikmati bagaimana bisa mendapatkan vitamin yang terbaik untuk kulit kita. Karena ini ingredientnya kebanyakan adalah vitamin dan juga kolagen, dan ada alge yang organik. Jadi benar-benar kita pilihnya ingredientnya yang terbaik, premium dan organik, dan juga airnya dipakai air yang pharma grade. Jadi yang medical grade, jadi benar-benar air terbaik yang bisa dipakai oleh skincare. Karena skincare ini semua bahan dasarnya adalah air. Dan di sini dipakai air yang terbaik yang pharmacy grade gitu. Jadi benar-benar, dan juga ada badan POM yang pasti dan halal. Jadi sudah sangat terjamin. Dan aku juga kita udah pakai ya kemana-mana juga gitu, jadi enak banget nih. Ini tadi adalah toning water. Miracle water. Jadi Oke. ini ada anti wrinkle, anti kerut, kemudian antioksidan, di mana memberikan vitamin dan juga anti polusi, anti radikal bebas, anti dari sinar matahari, dan juga mencerahkan. Jadi ini kita benar-benar top best produknya. Kemudian juga ada face washnya, juga ada kolagennya, dan juga untuk membuang sel-sel kulit matinya, dan juga serum, dan juga ini day cream, night cream. Day creamnya kita udah ada UV protection, jadi untuk anti sinar matahari yang jadi kita nggak perlu pakai doublein sunblock terlalu banyak. Ya, dan night creamnya tentunya yang paling banyak yang ingredientnya yang terbaik, vitaminnya untuk wajah kita, karena akan didiemin seperti masker semalaman. Tapi basically ini nggak terlalu oily ya, jadi aku kan kulitnya berminyak juga kan, dan mungkin ada sebagian besar masyarakat Indonesia ada yang berminyak, ada yang normal, ada yang kulit kering. Nah ini nih kita nggak terlalu kental, maksudnya nggak terlalu thick gitu ya, nggak terlalu untuk kulit berminyak tuh nggak bikin terlalu jerawatan gitu. Ya, jadi cocok banget nih untuk memang negara tropis seperti kita yang lembab dan humid. Karena kan kadang-kadang kalau kita pakai skincare dari negara asing itu bisa jadi jerawatan gitu ya, atau bisa terlalu kering karena memang tidak disesuaikan dengan wilayah dan kelembapan negara kita. Jadi ini memang kita sesuaikan, dan juga premium dengan harga yang sangat terjangkau. Oke, Dok, berarti sejauh ini kalau dari segi keamanan pun masyarakat itu nggak perlu gimana sih, sejauh mana mereka tidak perlu konsultasi ke dokter kulit untuk menggunakan skincare ini juga ya? Iya, tapi kecuali kalau yang ada problem ya, ada problem berat gitu, seperti jerawatan berat gitu ya, atau yang mungkin fleknya berat. Tapi kalau yang tipis-tipis atau yang untuk meratakan wajah atau yang meratakan bekas bopeng-bopeng jerawat gitu, itu is okay, bisa gitu untuk mencerahkan gitu dan menyamaratakan kulit. Kadang-kadang kan ada yang belang-belang ya, yang bopeng-bopeng atau flek-flek di sebelah mananya gitu, itu bisa diratakan, dicerahkan. Oke, sekali lagi kalau gitu aku say congratulations for Disibling. Semoga sukses membuat kulit wanita Indonesia semuanya glowing kayak kalian. Yeah.